Oke. Halo. Oke, jadi kita sudah punya speakers kita juga malam ini, yaitu Mr. Jabal dan Miss Febriani Savitri. Oke, jadi kita say hi dulu kepada speakers kita. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Dan juga untuk kawan-kawan yang telah bersedia menjadi peserta kita di webinar malam ini, terima kasih karena tetap setia menantikan webinar yang diadakan oleh Maca Education. Baiklah, saatnya sesi foto kita mulai. Saya butuh lambaian tangannya. Oke, terima kasih banyak. Thank you Miss Suci, Miss Soleha, dan kawan-kawan yang lainnya. Miss Maude, Aziza, Miss Baby. Oke, thank you so much. Alright, oke. Jadi kalau Miss Maude, Miss Soleha dan Miss Suci mau menonaktifkan kameranya bisa? Oke. Jadi baiklah. Oke, nampaknya ada noise sedikit, but it's okay. Alright. Jadi saya akan membuka kembali webinar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat bergabung di webinar Maca Education dengan tema Road to Scholarship 2021, Let the Hunt Begin. Jadi seperti topik kita malam ini, tentu saja bincang-bincang kita akan membahas seputar bagaimana applying for the scholarship. Jadi itulah kenapa kita menghadirkan speakers, 2 orang speakers, yang dimana 2 orang speakers kita adalah awardee untuk beasiswa yang dimana studi yang telah dilakukan atau yang akan dilaksanakannya nanti itu targetnya adalah luar negeri. Seperti itu, kawan-kawan. Baiklah, sekedar review saja sedikit. Adapun beberapa hal yang kami yang akan menjadi benefit dari webinar yang kawan-kawan ikuti malam ini adalah yang pertama, kita akan membuka webinar sharing diskusi secara interaktif dengan speakers kita. Jadi tidak akan ada sesi khusus Q&A di akhir, tidak, karena sesi Q&A-nya akan berjalan sepanjang diskusi kita dengan para speakers. Jadi kawan-kawan, pada saat pertanyaan nanti diajukan kepada speakers kita, tidak perlu sungkan untuk menggunakan emoji atau lambang raise hand untuk menanyakan apapun yang kawan-kawan ingin tanyakan. Seperti itu. Jadi pada saat saya mempersilahkan, silahkan di-unmute dirinya dan ajukan pertanyaan seperti itu. Oke, dan juga akan ada pembahasan secara lebih detail terkait tips dalam membuat motivation letter yang akan dibawakan oleh Miss Febriani Savitri, di mana motivation letter adalah salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk meng-apply untuk beberapa beasiswa. Jadi saya harap kawan-kawan stay karena kenapa akan ada sharing knowledge juga di dalam webinar kita malam ini. Dan tentu saja seperti webinar-webinar lalu juga akan ada kuis berhadiah door prize. Jadi door prize-nya hari ini akan sedikit spesial karena kenapa? Akan ada 2 kelas gratis yang kami sediakan untuk belajar TOEFL di Maca Education. Jadi kawan-kawan yang sudah sangat tidak sabar untuk belajar TOEFL tapi masih terhalang mau mengalokasikan dananya di mana, ini adalah kesempatan yang bagus untuk kawan-kawan karena kami akan memberikan 2 kelas gratis untuk kawan-kawan yang beruntung. Dan yang terakhir tentu saja e-certificate seperti webinar sebelumnya. Namun untuk mendapatkan e-certificate harus diisi dulu formnya, form survei terkait webinar kita malam ini yang nantinya akan dikirimkan di grup di mana kawan-kawan menjadi bagian dari grupnya. Dan untuk grupnya sendiri selain sebagai wadah untuk memberikan informasi, kita juga menyediakan grup chatnya sebagai tempat kawan-kawan bisa. Kalinya Maca Education menghadirkan speakers yang bukan merupakan bagian dari Maca Education, tapi adalah teman baik dari Maca Education. Baiklah, saya ingin menyapa Mr. Muhammad Jabal Anur terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, Sir. Ya, waalaikumsalam. Oke, jadi bagaimana kabarnya, Mr. Jabal? Ya, alhamdulillah baik.
Oke, jadi Mr. Muhammad Jabal ini adalah awardee dari Ministry of Religious Affairs Scholarship for Doctorate Program 2019 dan juga sekaligus awardee of Queen's University of Belfast Scholarship for PhD Program 2020. Seperti itu. Sudah benar ya cara penyebutannya, Kak Jabal? Sudah kayak orang Arab, selalu dengar ini. Sudah. Oh, oke. Baiklah, terima kasih. Dan selanjutnya kita ada Miss Febriani Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Halo, Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya, Miss Febri? Sehat, alhamdulillah. Great. Okay, I really like the background, Miss. I didn't set this. Someone did that for me. Oh, okay, that's nice. Baiklah, jadi Miss Febriani, saya sangat senang melihat Miss Febriani karena ini adalah pertama kalinya saya bertemu seorang yang, from what I heard, she's totally humble and amazing. That's why you guys have to get so much knowledge from her di sesi motivation letter nanti. Baiklah, jadi sama seperti Mr. Jabal, Miss Feby juga merupakan seorang awardee beasiswa, yaitu awardee dari beasiswa LPDP PK82. Jadi untuk teman-teman saya rasa sangat familiar dengan LPDP, di mana LPDP itu adalah salah satu juga program beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. Seperti ya. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita akan masuk ke dalam sesi utama. Jadi karena format dari webinar kita pada dasarnya adalah sharing atau diskusi atau talk show, jadi benar-benar akan ada Q&A interaktif dengan speakers kita. Dan untuk mengcover semua yang kita butuhkan di webinar, akan ada 5 pertanyaan utama. Yang pertama adalah seputar persiapan untuk mendaftar beasiswa sendiri. Yang kedua adalah dokumen apa saja yang dibutuhkan seorang pelamar beasiswa. Yang ketiga, kita akan membahas lebih detail terkait beasiswa Mr. Jabal dan juga beasiswa dari Miss Febri. Yang keempat adalah kenapa memburu scholarship dan mendapatkan scholarship itu penting. Prestise apa yang didapatkan oleh seorang yang berhasil mendapatkan scholarship. Dan yang terakhir adalah karena kebetulan Miss Febri telah menyelesaikan studinya di Inggris, akan ada sesi khusus mengenai kehidupan Miss Febri selama di Inggris. Jadi kawan-kawan yang ingin mencari tentang bagaimana Inggris, seseorang yang telah benar-benar tinggal di sana, this is the time for you guys to ask for anything appropriate. Alright? Okay, thank you so much. Kita akan mulai pertanyaan pertama, yaitu mengenai persiapan beasiswanya sendiri. About the general requirements atau tentang persyaratan utama. Untuk pertanyaan pertama, saya akan bertanya kepada Mr. Jabal dulu. Halo, Mr. Jabal. Halo. Ya, sebelum menjawab tentang requirements dari beasiswa yang Mr. Jabal terima, saya ingin bertanya dulu terkait apa sih pekerjaan dari Mr. Jabal sehari-hari? Ya, sehari-hari saya bekerja ini ya, menyapu rumah. Oke, ya. Everyone's doing it. Oke, lanjut, Sir. Piring dan hal-hal lainnya. Oke. Sebagai dosen tetap di UIN Makassar. Oh, jadi yang full time job yang mana, Sir? Dosen atau menyapu rumahnya yang full time job? Dua-duanya dosen, dua-duanya. Oke, baiklah. Jadi seperti yang dijelaskan, Mr. Jabal merupakan seorang dosen tetap di salah satu universitas negeri di Makassar. Jadi fakultas apa kalau boleh saya tahu, Sir? Fakultasnya ini Tarbiyah dan Keguruan. Kebetulan satu alumni dengan yang punya Matcha ini. Oh, oke. Jadi satu alumni dengan salah satu guru yang membanggakan di Matcha ya. Jadi sekali lagi Mr. Jabal itu adalah seorang dosen di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar. Baiklah, untuk educational background-nya bisa diceritakan sedikit, Sir? Ya, saya satunya di UIN. Memang UIN Makassar dulu tahun berapa? Tahun 1920. Tahun 2008 S1-nya selesai 2012. Oke. Tiba-tiba lanjut ke Jakarta. Oke. 2013 Universitas Negeri Jakarta. Jadi gue Allah itu. Oke. Biasa. Ya boleh silahkan Terus digunakan aksennya. Ya. Udah setelah pulang Jakarta ya, alhamdulillah dapat di UIN Makassar ngajar. Oke, jadi untuk beasiswanya sendiri, saya dengar seperti yang saya jelaskan tadi, Mr. Jabal adalah penerima beasiswa dari Kementerian Agama ya, untuk S3, untuk program S3 di University of Belfast. Iya. Oke, bisa diceritakan bagaimana beasiswanya itu, Sir? Ya, jadi ini beasiswa sebenarnya diperuntukkan untuk dosen yang berada di bawah Kementerian Agama. Tapi persyaratannya pada umumnya mirip-mirip saja dengan beasiswa dalam negeri pada umumnya, termasuk dengan RPDP, jadi tes-tesnya mirip. Ya itu sih pada umumnya seperti itu, jadi meskipun namanya berbeda, peruntukannya berbeda, tapi pada umumnya persyaratannya sama saja dengan beasiswa yang lainnya. Oh, jadi general requirements-nya itu yang paling penting adalah karena ini program doktorat, jadi sudah pasti harus merupakan alumni S2, seperti itu kan? Bedanya kalau PhD harus ada supervisor dulu. Itu saja sih bedanya. Kalau S2 kan mungkin tinggal langsung datang duduk kuliah. Kalau S3 tidak bisa serta-merta menentukan kampus saja. Meskipun kita daftarnya maunya di Cambridge misalnya, kalau tidak ada pembimbing yang cocok, tetap nggak bisa. Jadi dua hal itu, jadi pembimbing dan kampus. Itu sih bedanya. Oke. Jadi informasi yang sangat menarik dari Mr. Jabal. Jadi kawan-kawan yang ingin melanjutkan doktorat melalui jalur beasiswa di luar negeri itu memang sangat harus mendapatkan supervisor dulu. Iya. Ya. Dan duluan yang tentu saja yang duluan adalah universitasnya ya, Sir. LOA dari. Biasanya kita carinya ini dulu, supervisor dulu. Oh, supervisor. Jadi nggak langsung ke kampus, kita bikin penelitian, terus kita cari itu di mana ahli-ahli yang sesuai dengan penelitian kita. Kalau dia di misalnya kayak saya di Belfast, ya ke Belfast. Kalau dia ke Patalasang ya kurang lebih. Kurang lebih seperti itulah. Jadi supervisor dulu baru ke kampus. Karena syarat kampus kan sudah jelas. Syarat supervisor itu personal, nggak ada harus email pribadi. Seperti itu. Oke. Jadi ya seperti itu untuk mendaftarkan doktorat melalui jalur beasiswa harus ada supervisor. Jadi kita yang harus proaktif ya, Sir, untuk mencari di mana orang-orang ahli-ahli mana yang sesuai dengan penelitian kita. Betul. Iya, jadi Universitas Belfast itu berarti pilihan Mr. Jabal sendiri dan alhamdulillah diterima. Iya, sebenarnya kemarin ada juga lulus di beberapa kampus juga sebenarnya. Kemarin lulusnya di Coventry sama Hull University. Cuman karena beberapa hal akhirnya jadi lulusnya 3 kampus. Cuma karena beberapa hal akhirnya milihnya ke Belfast. Oke. Tapi semuanya memang di Irlandia Utara ya, Sir? Kalau Coventry di dekat ini Birmingham dia. Kalau Hull University tetap di UK, dia kayak di bagian-bagian mana gitu. Kayaknya Mbak Febriani ini lebih paham ya karena sudah di TKP. Iya, oke. Betul sekali. Nanti kita pernah lewat. Nah, ini kita sudah baru mau OTW. Waktu jalan-jalan pernah lewat. Oke. Jadi sebenarnya seandainya tidak, jadi sekedar informasi untuk kawan-kawan, seharusnya Mr. Jabal sudah berada di tempat ya untuk studi di University of Belfast, tapi karena COVID ada pandemi jadi ditunda. Sebenarnya studinya ini seharusnya kapan, Sir? Seharusnya ini sudah
berangkat tanggal 1 September kemarin. Oh, Jadi oke. kemarin sudah sempat mau ke Jakarta urus visa dan segala macam. Tiba-tiba pemerintah Indonesia langsung apa istilahnya langsung blok semua kegiatan yang berkaitan dengan imigrasi dan teman-temannya, sehingga terpaksa kembali ngebangke di kamar ya selama Oh, oke. sebulan lebih, dan akhirnya karena murah sistem skema beasiswanya agak berbeda dengan LPDP, jadi kita harus defer ke pertengahan tahun seperti itu paling tidak. Oh, jadi insya Allah jika pandemi sudah mereda, pasti sudah meskipun tidak mereda juga, pasti sudah akan berangkat di pertengahan tahun. Iya, ini semua tergantung dari kebijakan pemerintah nanti. Jadi meskipun sebenarnya kalau saya pribadi, meskipun tetap ada Koronces, kalau memang bandaranya terbuka ya tetap aja jalan, biar sudah bisa belajar gitu. Oke, ya mungkin sebelum saya berpindah kepada Miss Febri, untuk beasiswa Mr. Jabal sendiri selain harus lulusan S2 karena memang yang diperuntukkan untuk S2 dosen itu harus dosen yang berasal dari universitas negeri atau boleh juga dari universitas swasta, Sir? Tidak apa-apa setahu saya swasta, yang penting di bawah naungan Kementerian Agama. Kalau ini temannya Budi DN sih, beberapa kan kementerian biasanya memberikan beasiswa, Kemendikbud juga punya beasiswa, LPDP juga kan sifatnya umum, jadi semua punya jalurnya masing-masing. Karena kemarin sempat mau daftar LPDP juga, cuma ada beberapa isu sehingga kalau sudah punya nomor dosen, jadi disarankan lagi untuk ikut LPDP. Iya, benar-benar. Seperti itu. Kalau ada nomor induk dosennya, daftarnya bukan di beasiswa biasa LPDP. Masuk ke Ada padahal pengennya 2 Mbak. Budi kah? Namanya lupa. Padahal pengennya LPDP dan murah gini. ya memang seperti itu manusia Surya ingin lebih memang ya, tapi mungkin dicukupkan saja rezekinya dulu Mr. Jabal ya, yang ya untuk yang lain LPDP-nya. Dulu digabung, tapi pas negara api menyerang, jadi ya. Karena insiden kayaknya itu insiden di persiapan keberangkatannya, banyak dosen yang tidak mau digabung di training begitu sama mahasiswa, jadi mereka kayak susah diatur dosen-dosennya. Sejak saat itu susah kayak kan mahasiswa itu masih yang kayak manis-manis gitu, mau disuruh kayak lucu-lucu begitu video-video atau apalah. Kalau persiapan keberangkatan dosen kan sudah tinggi gengsinya, dia tidak mau gabung-gabung begitu, makanya dipisah beasiswanya, ada yang dosen, ada yang untuk S2 mahasiswa. Oke, terima kasih banyak informasi dari Miss Feby. Sangat menarik ya, ternyata itu dia asbabun nuzul dari kenapa beasiswa dosen untuk LPDP itu dipisah dari S2-nya. Baiklah, terima kasih banyak Mr. Jabal. Kita beralih ke Mr. Febriani dan ke Miss Febriani. I'm so sorry. Jadi Mister. I'm so sorry. Baiklah, kita beralih ke Miss Febriani masih dengan pertanyaan yang sama. Mungkin bisa diceritakan general requirements-nya. Halo? Ya. Oke. General requirements dari beasiswa LPDP yang Miss Febri ikuti. Tapi sebelumnya saya lupa bertanya. Mungkin bisa diceritakan dulu sedikit tentang kesibukan sehari-hari Miss Febri. Seperti apa? I'm a full-time mom. Oh, full-time mom. Ya, nice. Jadi belum bisa bergerak ini. Ada yang di dalam perut lagi sebenarnya. Masya Allah, kita doakan sehat-sehat terus ya Miss Feby dan calon babynya. Bukan calon ya, sudah baby sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak yang panggil untuk ngajar di sana sini, cuman belum bisa bergerak soalnya COVID juga kan. So ya betul. I cancel some.
Betul sekali. Jadi sekedar informasi untuk teman-teman, Miss Feby itu sebelum berangkat melanjutkan S2-nya di Inggris, Miss Feby merupakan former teacher at one of the English Center in Makassar. Jadi Miss Feby secara bahasa Inggris sudah tidak diragukan lagi karena merupakan seorang guru ya. Baiklah. Untuk saya mau korek sedikit tentang universitas tempat belajar Miss Feby di Inggris. Itu bisa diceritakan, Miss? UOL itu Liverpool, University of Liverpool. Jadi kenapa terdampar ke sana? Ya, kenapa? Bisa silakan diceritakan. So, actually, yang Liverpool itu not my first choice. Oke. Jadi pertama itu saya pilih apa ya, udah lupa. It's been 2 years since I graduated. Universitas apa ya pertamanya milihnya tuh? Saya lupa. Dan kenapa di cancel di situ karena lama balesnya universitasnya, sedangkan waktu yang dikasih untuk mendaftar tuh terbatas. Soalnya kan LPDP itu sebenarnya because it's fully funded by government. Jadi dia ada 2 jalur, yang afirmasi dan biasa. Yang saya jalur yang biasa. Afirmasi itu kan bisa perpanjangan waktu lah. Kalau misalnya belum menemu universitas yang cocok kan, kalau jalur biasa itu harus tepat waktu masuknya di universitasnya, nggak boleh telat. Jadi waktu itu daftar tes, ngambil tes IELTS-nya kan juga udah telat karena ya tahulah main-main dulu. Iya. Boleh liburan gitu. Jadi ngambil tesnya tuh nanti aja gitu kan, mikirnya well I was a teacher gitu. Jadi mungkin IELTS-nya boleh lah di pending, nanti juga ngambilnya nggak apa-apa. Ternyata kejar skor bandnya yang diinginkan itu susah. Jadi mungkin maybe I took 2 or 3 times IELTS test. Jadi Liverpool itu universitas yang paling cepat balas emailnya, paling cepat ngasih unconditional letter-nya. Jadi University of Liverpool tepatnya di jurusan apa, Miss? Jurusan linguistics. Tapi dia masuk 10 besar kok kalau di Inggris universitasnya. So that's a good choice. Ya, jadi ada searching, ada cari tahu dulu ya, Miss, tentang universitas-universitas yang mana. Jadi tuh gini ngasihnya, kita bisa pindah ke universitas, tapi nggak boleh lebih rendah dari choice yang pertama. Kan saya sudah masukin ke LPDP tuh, saya mau universitas ini, itu daftarnya kan. Lupa universitas apa ya awalnya tuh. Terus pindah itu mesti bikin surat keterangan pindah universitas. Dan dia punya syarat, LPDP itu punya syarat kalau di degree derajat ranking universitas yang kita pindah itu nggak boleh lebih rendah daripada universitas pilihan pertama. Oke. Jadi secara ranking di UK dia harus lebih tinggi, dan secara ranking fakulti dia harus lebih tinggi daripada universitas yang pertama. Nah, itu susahnya. Jadi harus ngasih alasan yang benar-benar. Kalau misalnya universitasnya lebih rendah, harus ngasih alasan yang bagus, misalnya karena profesornya yang saya mau ada di sini, dipindahkan ke sini misalnya. Atau saya pindah karena dia lebih dekat ke, alasannya apa ya itu Arya? Lupa. Alasannya, ya benar-benar karena saya sudah baca jurnal profesor yang ini, dan dia ada di Universitas Liverpool gitu. Jadi harus disertakan lengkap dengan emailnya. Kita sudah nge-email profesor di sana, mereka sudah mau terima apa namanya, judul tesis sudah ada gitu. Jadi udah dirancang semuanya sih gitu.
Jadi itu sebenarnya rule-nya dari mana, Miss? Dari universitasnya, atau dari UK-nya sendiri, atau dari LPDP sendiri? Dari LPDP, beda sih LPDP sama ini universitasnya. Oh, oke. Jadi Baik. pertama itu, so first step of all itu kita harus dapetin beasiswa LPDP-nya dulu. Oh, oke. Jadi are we Ya. talking about the general requirements? Ya, benar-benar. Oh, ya, Jadi langkah pertama itu kita harus dapetin beasiswa LPDP-nya dulu. Nah, kalau daftar universitas saya kira gampang ya. Sekarang kan banyak juga institut yang nyediain fasilitas untuk nyari universitas buat kita, ya kan? Betul, betul. Just mention IDP misalnya, ya kan? Jadi pertama itu beasiswa LPDP-nya dulu. Kita daftar. Dulu waktu angkatan saya itu pendaftarannya itu 4 kali dalam setahun. Jadi dia bulan beda-beda 3 bulan loh, nggak salah. 2 bulan, 3 bulan. Bulan Maret, habis itu Juni, enggak. Apa ya? Sorry. Pokoknya 4 kali lah setahun. 4 kali setahun itu digabung dalam negeri, luar negeri. Jadi pendaftarannya sama-sama yang daftar DN dalam negeri dan LN itu sama-sama punya 4 kali kesempatan untuk daftar dalam setahun. Okay. Is my voice clear? Yes. Oke. Jadi setelah angkatan saya itu mereka LPDP mulai decrease gitu. Dia mulai menurunkan kesempatan untuk mendaftar. Jadi makin dipersempit. Jadi sisa 2 kali mendaftar dalam setahun, yaitu awal tahun dan akhir tahun. Jadi awal tahun itu untuk pendaftar dalam negeri, akhir tahun pendaftar luar negeri. Waktu di zaman saya kan itu was in 2016 kalau nggak salah. Iya. Kalau misalnya kita nggak lulus pertama kali daftar, kita bisa daftar dikasih kesempatan kedua untuk daftar di tahun yang sama. Oke. Kan? Kalau misalnya tahun sekarang, kalau kita nggak lulus di daftar pertama kali, kita masih punya 2 kali kesempatan. Jadi kesempatannya itu 3 kali. Kalau di angkatan saya 3 tahun yang lalu, iya. Ya, cuma 2 kali. Sekarang tuh sudah bisa 3 kali. Kali mendaftar, tapi nggak di tahun yang sama, karena daftarnya tuh sekali setahun kan. Kalau yang luar negeri, kalau dalam negeri juga sekali setahun. Jadi dia 3 kali kesempatan. Jadi kalau misalnya nggak lulus tahun ini, tahun depan lagi, nggak lulus lagi masih bisa tahun depannya lagi. Ya 3 kali, tapi tahun yang berbeda. Ya setelah daftar LPDP itu, kan ada beberapa tes. Tesnya itu tes administratif ya, itu yang berkas, seleksi berkas. Setelah itu baru wawancara. Wawancara ini ada 3 steps. Yang pertama itu essay, enggak. Ya benar-benar. Tes essay, terus nulis essay di tempat gitu, di sana. Terus tes interview sama LGD. Leaderless Group Discussion kalau tahun saya. Kalau tahun setelah angkatan saya itu sudah ada 4 tes. Jadi dia pakai computer assisted test juga seperti kayak CPNS. Oke. Nah, itu kayak psikotes gitu mungkin. Nah, kalau yang ST itulah gunanya untuk belajar bahasa Inggris. Ya, kenapa? Betul. Karena kalau ngambilnya luar negeri, walaupun di Jepang, ST-nya harus pakai bahasa Inggris. Wow. English version. Jadi IELTS essay-nya itu seperti nulis IELTS kalau kita ngarang IELTS. Jadi ada opening, ada body paragraph, ada closing-nya. Dan itu harus alurnya itu sinkron gitu. Oh, dan itu berlaku juga untuk LPDP setelah anggarannya pada saat tes. Ya, pada saat tes itu ada tes essay-nya. Nanti kita dikasih topiknya itu yang lagi viral. Waktu itu kan angkatan saya tuh yang lagi viral
Apa sih? Tentang bela negara ya. Bela negara, konsep bela negara. Terus kalau dari dunia entertainment itu Pokemon Go dulunya kan. Oh, Pokemon Go, Pokemon oke. Go. Game Pokemon, terus ada listrik distribusi 1000 volt apa listrik ke Papua gitu. Jadi disuruh pilih topik yang kira-kira kita bisa ngarang lah. Halo. Ya. Oke. Jadi Oh. Seperti Maca yang putus. Oke. Ya, jadi seperti yang Miss Feby jelaskan tadi, untuk esai di aplikasi untuk beasiswa LPDP itu memang peserta atau pelamar itu diwajibkan untuk aware terhadap isu-isu yang terjadi di waktu sekarang. itu. Iya. Mungkin kita sudah bisa mengeksplor lagi sedikit tentang English requirement untuk beasiswanya. Jadi saya masih tetap bersama Miss Febri. Ya. Beasiswa LPDP tujuan belajar di UK itu harus menggunakan TOEFL atau IELTS. IELTS bisa, ya, bisa semuanya. Oh, bisa kalau semuanya. Mendaftar LPDP-nya ya, bisa semuanya. Jadi tapi ada limitnya. Jadi ya. Kalau misalnya kalau luar negeri itu sekarang kalau daftar LPDP itu kayaknya IELTS 6.5. Kalau misalnya TOEFL-nya itu ya overall band-nya 6.5. Kalau dia ITP 550 550. Kalau IBT sekitar 6 to 7. Oke. I'm not sure. Jadi kalau mendaftar di LPDP-nya itu sebenarnya belum punya unconditional letter tuh nggak apa-apa. Yang penting memenuhi persyaratan ada ya benar ada IELTS score-nya atau TOEFL score. Persyaratan umum lah ya kayak gitu. Yang paling penting sebenarnya itu essay-nya. Ada 3 essay that you have to submit di LPDP. Kalau LPDP itu essay yang pertama itu gambaran studi ya. Apa sih istilahnya dulu lupa. Nah, gambaran studi itu kayak mungkin kayak proposal untuk S1 ya, rencana studi itu sudah menyangkut apa yang akan kita ambil di sana, misalnya jurusan apa, terus setelah di sana tuh kita sudah ada gambaran yang mau kita pelajari atau enggak. Jadi kalau saran saya sih yang mau ngambil S2 di pelajari, buka cari-cari universitasnya, terus lihat mata kuliahnya. Misalnya mata kuliah ini, terus udah rencanain, bikin plan, rencana gambaran disertasi. Kan di sana tesis tuh, kalau di sini tesis ya, kalau di saya disertasi. Ya udah ada gambaran disertasinya. Nah itu LPDP lebih membutuhkan itu sih, yang kayak sudah ada gambaran penelitiannya, rencana studinya di sana. Kalau rencana studi saya sih simpel ya. Waktu itu bikinnya punya teman saya tuh yang Masya Allah lengkap sekali. Sampai dia tuh punya bagan untuk setiap
uangnya gitu loh, kayak transportasinya ke sana berapa, mulai dari pesawatnya, penginapannya namanya apa, biaya laundry-nya, biaya bukunya, biaya alatnya, sudah kayak gitu. Tapi memang itu penting atau tidak perlu diikuti selengkap itu, Miss? Itu penting sih, kayaknya lebih meyakinkan kalau kayak gitu. Cuman waktu itu kan saya belum ada gambaran sama sekali gitu kan. Ya sudahlah, daripada ngarang bebas kan. Saya orang yang paling tidak suka mengarang kalau tidak benar gitu. Ya, betul. Oke, bagaimana dengan Mr. Jabal? Apakah Mr. Jabal juga butuh seperti itu, bagan selengkap, bukan bagan sih, tapi rencana pendidikan selengkap teman Miss Febri? Ya, seingat saya tidak ada sedetail itu ya, apalagi terkait dengan dana. Yang saya ingat cuma proposal yang menjadi lebih harus detail terkait dengan personal statement. Seingat saya di Mora ada nggak esai? Lupa ingat. Seingat saya nggak ada esai yang terlalu harus sebegitunya ya, sampai 3 topik lantas ini. Adapun esai nanti seingat saya setelah lulus berkas, lantas ada esai on the spot, kayak seperti itu. Jadi esainya langsung dilakukan saat itu juga setelah lulus berkas. Lantas ada juga psikotesnya, dicek apakah ini orang gila atau masih waras begitu. Oke. Terus ya itu aja sih, psikotesnya kayak gitu-gitu juga, lucu-lucu juga kan, suruh gambar pohon, terus katanya pohon bisa mewakili kepribadian. Ya kurang lebih seperti itu juga sih. Tapi kalau tapi untuk language requirement-nya, Sir, untuk ya, Sir kalau sendiri, bahasa ini memang ya, apa? Kalau bahasa memang ini yang menjadi ganjalan ya di beberapa kesempatan, saya rasa juga termasuk orang Indonesia pada umumnya. Karena kan kita kira selama ini bahwa bahasa Inggris hanya sekedar buat komunikasi dengan bule, ada bule terus kita cuap-cuap sana sini. Padahal bahasa Inggris itu bisa menunjang karir juga. Jadi dengan sertifikat tentunya ya. Jadi banyak faedahnya yang bisa didapat, dan syaratnya kurang lebih sama ya dengan LPDP juga. Cuma mungkin sedikit lebih rendah seingat saya, karena di Mora kalau dokter itu 500 saja untuk TOEFL-nya. Untuk IELTS-nya boleh 6 kalau tidak salah ya. Seingat saya boleh 6. Meskipun nanti juga tetap akan di-upgrade karena nggak ada kampus dokter yang menerima 6 juga. Tapi untuk secara dokumen tidak apa-apa sebegitu skornya. Itu yang saya ingat. Itu sih paling yang beda cuma proposal itu aja. Selainnya mirip-mirip. Jadi untuk general requirements-nya sendiri dari yang dijelaskan oleh Mr. Jabal dan Miss Feby, bisa kita simpulkan bahwa untuk melamar itu sangat penting untuk memperhatikan kemampuan bahasa Inggris kita. Untuk IELTS sendiri, meskipun dikatakan 5,5 atau 6, tapi it's safe to say you have to get 6.5, right, Mr. Jabal? Ya, kurang lebih gini ya, sedikit informasi juga bahwa di 2019 itu sebelum Koronces tiba, itu pendaftar dosen itu sekitar kata moranya ini ya, sekitar 700 sampai 800 orang yang mendaftar. Dan yang lulus sampai 2019 itu hanya sekitar 40 orang. 40 atau 4 orang, Sir? 40 orang se-Indonesia dari yang dibawa ke Menak. Dan katanya rata-rata itu gagalnya di bahasa. Sampai teman ada kemarin yang cerita, satu teman interview bahwa dia awalnya ingin kemana gitu, ke Australia, sampai pindah ke Uni Emirat Arab karena bahasa Inggrisnya katanya masih berat gitu, jadi dia pindah negara. Bisa gitu ya, nggak terlalu susah pindahnya ya? Iya, kalau sebenarnya dia nggak lulus di tahun sebelumnya, Mbak Febri. Dia di Australia. Dan katanya dia dapat bocoran alasan lulusnya di tahun sebelumnya karena dia pindah ke Aussie. Dia dari Aussie,
tapi bahasa Inggrisnya masih rendah pada saat interview. Dan akhirnya dia saat melamar di tahun selanjutnya dia daftar ke Abu Dhabi, kalau nggak salah itu Abu Dhabi ya. Terserah apa gitu, Abu Gosok kurang ingat. Abu Dhabi. Iya, tengah begitu dia banting setir dan akhirnya katanya lulus di beasiswa murah. Oke, jadi perlu dicatat ya kawan-kawan, jika kawan-kawan memang merencanakan untuk melanjutkan studi ke luar negeri, memang tidak membutuhkan waktu yang sedikit dalam persiapannya. Karena kenapa? Belajar bahasa itu untuk mempersiapkan diri mendapatkan nilai yang tinggi untuk IELTS dan TOEFL itu tidak mudah, tidak sebentar. Jadi jika kalian punya rencana tahun depan atau tahun ini, bukan tahun ini sih, tapi tahun depan lebih baik dipersiapkan sejak tahun ini. Selain bahasa, jadi saya kasih informasi sedikit ya. LPDP itu lebih menekankan ke benefit that government can take from you after you study gitu. Jadi dia lebih ke ada satu essay khusus yang mengcover hal apa yang telah kamu lakukan dan akan lakukan ke depannya. Dan itu pun di interview ada pertanyaan semacam itu. Jadi mereka lebih ke concern ke kamu bakal bermanfaat apa sih buat masyarakat gitu setelah lulus. Jadi kalau misalnya adik-adik misalnya mahasiswa ingin ngambil beasiswa LPDP itu banyakin organisasi karena mereka butuh. Dulu waktu zamannya saya itu belum terlalu organisasi memang disebutkan, tapi mereka nggak terlalu melihat ke certificates yang kamu dapat gitu. Tapi sekarang sudah harus di post, diunduh juga. Saya lihat persyaratan tambahan itu sertifikat organisasi yang kamu punya, dan itu organisasi yang kalian masukin itu selinear mungkin dengan jurusan yang kalian mau gitu. Jadi bisa dicontohkan, Miss, bagaimana kita mau masuk ke music industry gitu kan? Soalnya ada teman di sana, teman LPDP yang dia tuh pindah jurusan, jadi S1-nya itu psikologi, S2-nya yang dia ambil di Liverpool itu music industry. Dia ketolong di organisasi. Jadi dia itu gabung di beberapa orkestra, kalau nggak salah ya. Dia bergabung di beberapa orkestra, terus dia pandai memainkan semua alat musik. Jadi kalau milih masuk organisasi, banyakin masuk organisasi kalau masuk LPDP, terus cari organisasi yang selinier mungkin dengan jurusan yang akan kalian ambil ketika S2. Oke. Saya hold dulu ya sebentar. Mungkin ada di antara teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Jika ada, silahkan raise hand dan saya akan persilahkan untuk bertanya. Baiklah. Oke, sampai sini tidak ada. Mungkin saya ya yang mau bertanya kepada Miss Febri terkait tadi mengenai pengalaman dan juga yang masalah linear itu tadi. Miss, jadi kan sekedar informasi, saya adalah lulusan dari sarjana ilmu politik. Jadi, tapi saya rencana untuk mengambil S2 di bidang TESOL. Itu saya bisa menggunakan pengalaman kerja saya sebagai pendukung atau tidak, Miss? Bidang apa, sorry? TESOL, Teaching English for as a speaker for the speakers of other language. Tapi background saya itu adalah sarjana ilmu politik. Apa bisa dengan pengalaman kerja saya sebagai seorang guru bahasa Inggris itu? Saya bisa, sangat bisa. Jadi kalau poin highlight-nya itu harus dipersiapkan untuk interview pertama ya, sama essay-nya. Kalau interviewnya itu siapkan jawaban meyakinkan kalau ditanya kenapa mau pindah jurusan. Jadi seperti itu.
ya tinggal dijawab bilang. Soalnya pekerjaan saya yang sekarang yang saya tekuni linear dengan jurusan yang saya ambil gitu. Dan saya sangat tertarik dengan yang saya geluti sekarang. Oke, terima kasih banyak Miss Febri. Baiklah, kita sudah selesai ya mengenai pertanyaan kita yang nomor 1, yaitu mengenai persiapan untuk mendaftarkan beasiswa. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan kedua kita terkait ya, it's okay, Miss. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu documents to prepare. Jadi tadi telah disebutkan beberapa dokumen yang diperlukan itu adalah letter of acceptance dari universitasnya, motivation letter atau personal statement, dan juga ada letter of references. Mungkin dari Mr. Jabal sendiri, Mr. Jabal tadi menyebutkan tidak ada personal of statement. Jadi dia digantikan dengan dokumen apa, Sir? Ya, terkait dengan personal statement, setahu saya di beasiswanya sendiri tidak mensyaratkan itu. Tapi ingat kembali karena di kampus kemarin kayak Belfast dan Coventry meminta beberapa semacam personal statement seperti itu, tapi saya lupa ingat karena saya langsung submit di webnya langsung online, jadi tersimpan di situ esainya, jadi saya enggak pernah buka lagi. Dan kucari saya simpan di file, mungkin agak diingat tapi kayaknya tersubmit di situ. Dan itu kayaknya ada beberapa esai yang saya tulis terkait dengan ya kenapa Anda mau studi dengan kami, seperti itu paling ya. Situlah dipaparkan apa bedanya, kenapa tidak tertarik, seperti itu. Saya rasa itu umum sih di kampus-kampus. Iya. Terus referensi kayak semacam referensi surat rekomendasi. Ya, rekomendasi ya dari yang kalau kita berada di institusi ya berarti yang dari atasan atau kerabat. Kalau sifatnya mungkin bebas ya dari mantan dosen terdahulu ya atau bagaimana begitu. Paling 2 orang dan di email dan tinggal langsung dikirim sama yang memberikan recommendation langsung di email sama kampusnya, jadi kita sisa tinggal duduk aja begitu. Dan paling syarat-syarat umum lainnya ijazah dan untuk ada iya, terkait ijazah dan transkrip itu memang harus dalam bentuk versi translation-nya ya, Sir. Ya, dan wajib bukan sekedar terjemahan langsung, dan dia wajib ada stempel dari entah itu dari kursusan yang punya istilahnya resmi, atau bisa dari lembaga-lembaga bahasa, pokoknya ada stempel lah. Yang jelas stempelnya bukan gambar apa gitu dan resmi. Jadi bukan stempel pemilu. Tempat untuk mentranslate ijazah atau transkrip itu di mana? Ya, kebetulan dari mana? Saya kemarin di kampus, jadi cari yang terdekat, jadi ke pusat bahasa ya. Meskipun sebenarnya secara pribadi saya bisa terjemahkan ini, cuman karena butuh legalisir, butuh apa, jadi kita minta kampus yang terjemahkan ya. Tinggal lebih aja berapa diskon. Oh, so we should pay for the translation? Yes. Okay. Mereka maybe can you reveal the price? Price-nya berapa? Sekitar 50 juta, bercanda. Sekitar 50 ribuan kayaknya satu paper, mungkin satu halaman. Satu page. Yes. One page 50,000. Oh, oke. Jadi kayak dulu di SAN kan pernah gitu minta juga. Sempat ada berkas saya terus kayak keburu-buru terus SAN Edu kayaknya yang terjemahkan dan minta transfer sekitar 50 ribuan seperti itu. Oke. Baiklah, untuk Miss Febri sendiri apa dokumen apa saja yang perlu disediakan? Letter of references letter of reference itu dari kampus, dosen kampus ya, memilihnya 2 dosen.
Terus motivation letter tuh juga enggak. Jadi kalau dari kan terbagi dua nih. Kalau dari LPDP kan requirements-nya cuma TOEFL, terus mereka udah ada form pendaftaran sendiri. Oke. Terus TOEFL atau IELTS tes. Sama apa ya? Itu aja transkrip itu ijazah dan sebagainya. Reference letter juga. Tapi kalau dari kampus itu sempat ada minta reference letter dari tempat kerja. Jadi waktu itu. Jadi ada 2 ya, Miss? Ya. Ada 3 kali. Oh iya benar-benar 2. Kalau LPDP itu selain itu kan esainya yang bikin susah sebenarnya mumet itu bikin esainya. Jadi kalau mau daftar LPDP dari sekarang udah harus start ngarang untuk esainya. Rencana studi yang paling lama, terus hal yang telah, sedang dan akan kamu lakukan. Esainya sih yang paling susah kalau si LPDP ya. Kalau dari kampus tuh kenapa minta reference letter dari tempat kerja? Karena saya kan ngambilnya linguistik. Linguistik itu lebih ke bidang pengajaran ya. Jadi dia pengen ngelihat keterlibatan kita dalam ngajar gitu. Jadi pas di sana pun pas ngobrol sama dosennya itu kadang-kadang ditanya kan kalau enaknya kuliah di luar negeri itu ada waktu dalam sebulan itu dosennya ngajak jalan gitu. Entah hiking, entah makan di mana gitu ya kan. Jadi pas ngobrol itu nanya bagaimana student kamu di sana, di negara sana, perkembangannya seperti apa, mereka seperti itu. Jadi mereka tuh butuh reference letter, cuma mau tahu kamu masih ngajar nggak, masih aktif nggak ngajar di sana. Oh, oke. Untuk motivation letternya sendiri, motivation letter nggak ada kalau nggak salah. LPDP nggak ada motivation letter. Oh, nggak. Ya, nggak ada motivation letter. Halo? Cuman essay doang sih. Oke, but if you Oke, jadi mungkin karena ternyata PDP dari tidak membutuhkan motivation letter, jadi bisa dikatakan bahwa motivation letter mungkin tidak sepenting itu ya, karena saya mendengar beberapa dari kawan-kawan yang juga apply untuk beasiswa lain itu mereka diwajibkan untuk membuat motivation letter, tapi mungkin motivation letternya ini sudah tercover di letter of references ya, Miss Febri. Jadi dia motivation letternya itu bukan bentuk written ya, lebih ke oral. Dia masuk ke sesi interview kalau nggak salah. Jadi interview nanti ditanyain seputar motivasi kamu, kenapa ngambil studi di luar negeri, kenapa nggak di dalam negeri aja. Jadi interviewernya itu bukan orang sembarangan. Waktu saya itu ada 3 orang. Dan mereka sudah tua-tua, itu sudah profesor semua. Ada dari ITB, UI, sama satunya itu IPB kalau nggak salah. Ya benar. Jadi ada satu bidang psikologi, 2-nya itu dosen umum ya kalau nggak salah. Jadi ditanya sesi itu lebih ke motivation yang sesi motivation letter itu lebih ke oral sih, lebih ditanya sama si psikologi ya itu, ditanyain motivasi kamu, kayak mereka tuh bikin pertanyaan jebakan gitu. Kenapa sih harus di luar negeri? Kenapa nggak di dalam negeri saja? Di luar negeri kan mahal gitu. Pemerintah nanti nggak sanggup bayar gimana? Gitu. Pada saat itu Miss Febri jawabnya seperti apa?
Jadi kalau menurut saya ya, waktu itu saya jawabnya kan kita full English ya kalau untuk luar negeri. Terus jawabnya disebutin, bilang universitas ini menawarkan begini, rankingnya, kualitasnya seperti ini. Jadi kalau agree with me kalau misalnya if I study here dalam negeri, saya berpikir kan learning is not only by staying in class gitu kan. Belajar nggak hanya terjadi di kelas. Kalau misalnya saya tetap di Indonesia, jurusan saya kan bahasa Inggris nih, linguistik. Kalau saya menempuh pendidikan di negeri asalnya bahasanya, jadi pelajarannya itu nggak hanya terjadi di kelas gitu. Ketika saya keluar dari kelas, saya bisa improve my English to create more valuable person gitu kan. Okay. Not only in study system but in my personal life gitu kan. Bukan hanya kompetensi basic study saya, tapi juga emang itu juga menunjang sih untuk kompetensi study. Tapi kan lebih ke apa? Kalau saya nggak tahu ya kalau jurusan lain. Kalau English kan gampang menjelaskannya kan. Kalau di Indonesia tuh belajarnya cuma terhappen in the class gitu kan. Kalau di tempatnya di luar negeri sana lebih banyak ilmu bisa terserap gitu. Kosakatanya juga bisa lebih banyak. Ngobrolnya itu sih. Terus ngasih tahu kalau apa? Pemerintah itu ketika dia menerapkan membuka beasiswa kayak gini, mereka tuh nggak mikir uangnya mahal untuk universitas ini tuh nggak, malah yang saya lihat ya, kalau semakin bergengsi universitas yang kita pilih, misalnya kamu bisa nembus Harvard nih atau Oxford, itu biasanya beasiswanya uangnya bakal ditambah sama pemerintah. Jadi mereka nggak ada masalah sama sekali dengan uang. Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan buat mengecoh mentalnya kita saja gitu, untuk kasih down anak-anak. Jadi bilang saja, Pak, dengan biaya segini saya bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang seperti ini. Tapi jangan pernah bandingkan, jangan pernah jatuhkan Indonesia. That's a big point. Kalau misalnya kita bilang, kalau misalnya di Indonesia tuh universitasnya tuh begini, jangan. No, it's a total. Oke. Jadi bilang saya percaya Universitas Indonesia adalah universitas yang terbaik, menyediakan pendidikan yang baik. Cuman buat jurusan saya, kalau sistem pendidikannya hanya di dalam kelas itu saya kurang puas gitu. Kalau di luar negeri banyak ilmu yang bisa saya dapat, terutama untuk jurusan saya gitu. Itu sih sebenarnya. Bisa dikasih bukti juga. Misalnya kamu ngasih lihat hasil searchingnya, bilang di universitas yang saya pilih ini masuk ranking berapa, terus dosennya berpengaruh nggak di sana, kayak gitu. Jadi tapi jangan pernah berbohong, itu poin yang terbesar. Soalnya ada teman yang pernah bohong kan di sesi interview, dia bilang ya sudah menghubungi dosen di sana, sudah kirim email, dosen di sana bersedia bantu studi kasus dia. Pas di interview tuh ditanya langsung, jadi boleh lihat email yang kamu sudah kirim? Oh, aduh, saya tidak bawa. Terus dibilang, oh tidak bawa ya emailnya, nggak di print. Terus saya percakapan emailnya dengan dosen di sana, bilang, oh, tidak Pak. Terus dibilang lagi, blog kamu katanya penulis ya, di sini tertulis hobi kamu menulis blog, boleh kasih tahu saya nama blog kamu apa? Jadi mereka interviewernya terus nyari gitu, dia mau lihat tulisan kamu di blog. Saya ditanya juga sih, bilang sudah pernah ada hubungin dosen yang di sana belum? Jadi jawabnya jujur aja belum. Terus ditanya kenapa, katanya tertarik sama kampus di sana, kenapa belum hubungin dosen di sana? Terus saya bilangnya, I have tried many times, tapi yang berhasil connect itu hanya mahasiswa yang sign gitu, yang terdaftar. Jadi mahasiswa yang tidak terdaftar outside the campus itu tidak bisa masuk ke
bagian forumnya dosennya si itu di kampusnya. Kayak oh ya udah. Ya pokoknya harus jujur lah, membawa diri sendiri. Jangan bohong. Prestasinya ini gitu kan. Ditanya jadi kayak gitu deh. Bisa jatuhnya sih 70% kelulusan LPDP itu menentukan interview session. Iya, betul. Jadi sangat penting poin yang disampaikan oleh Miss Febri dan Mr. Jabal. Oh, jadi untuk pertanyaan mengenai dokumen to prepare itu sangat perlu untuk memperhatikan dokumen translation juga untuk transkrip dan ijazahnya yang diperlu untuk amannya kawan-kawan bisa segera menghubungi pusat bahasa untuk melakukannya karena seperti yang disebutkan oleh Mr. Jabal ternyata dibutuhkan stempel dari lembaga yang melakukan translasi terhadap ijazah dan transkripnya. Dan dari Miss Febri sendiri, tips-tips mengenai penulisan esai itu juga sangat penting untuk digarisbawahi bahwa ternyata dalam menulis esai itu tidak sekedar menulis, jadi memang harus dituliskan hal-hal yang telah dilakukan, yang akan dilakukan, dan bahkan untuk wawancara jangan sekali-sekali kawan-kawan berusaha untuk mengelabui para pewawancara karena kenapa mereka adalah orang yang telah disiapkan dan telah berpengalaman. Jadi hindari berbohong untuk mendapatkan beasiswa karena kenapa? Kalau sudah rezeki tidak akan kemana. Seperti itu kan, Miss Febri dan Mr. Jabal. Baiklah, sampai di sini ada teman-teman yang mau bertanya? Oke. Karena tidak ada yang ingin bertanya, maka saya akan melakukan sesi. Tidak ada yang bertanya, maka saya akan melakukan sesi kuis kita. Jadi untuk Mr. Jabal dan Miss Febri bisa istirahat dulu, bisa minum dulu. Jika disediakan minum oleh orang rumah atau makan bisa, silakan. Karena saya akan menghabiskan sekitar 5 menit. Ya. Maaf, seharusnya ini ada minum ya dari Maca Education untuk konsumsi dari Maca Education untuk Mr. Jabal dan Miss Febri, tapi berhubung karena pandemi dan harus dilakukan secara virtual, jadi mungkin kapan-kapan kalau kita ketemu. Baiklah, untuk kuisnya ada 2 pertanyaan. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung, untuk kuis kita kali ini hadiahnya sangat menarik karena akan ada 2 kelas gratis, 2 kelas TOEFL gratis bagi siapa saja yang berhasil menjawab pertanyaan kita dengan sangat cepat. Jadi saya akan mengirimkan pertanyaannya di kolom chat, akan ada 2 pertanyaan dan pertanyaannya ini sangat mudah. Jadi untuk kawan-kawan yang masuknya belakangan mungkin tidak akan bisa menjawab, tapi teman-teman yang ada di yang bergabung di webinar mulai dari awal sampai sekarang pasti akan tahu. Jadi good luck for you guys. These are the questions. Ada 2 pertanyaan dan mohon dijawab di 1 kolom jawaban yang sama. Oke? Baiklah. Ini dia pertanyaannya. Pertanyaan pertama, di universitas mana Kak Febriani Safitri mengenyam pendidikan S2? She already mentioned, so you guys just need to answer. Dan nomor 2 adalah di fakultas mana Kak Muhammad Jabal An-Nur mengajar sebagai dosen? Ya, oke. Oke. Let me do it once again. Oke, ini dia pertanyaannya. Silahkan dijawab bagi kawan-kawan yang tahu jawabannya. Hanya ada 2 kelas gratis TOEFL. Oke, let's wait. Atau saya boleh jawab nomor 1, Mbak Febriani jawab nomor 2, bisa begitu. Oh. Bisa. Oke. Baiklah, sudah ada jawaban dari Miss Soleha. Miss Soleha menjawab Universitas Liverpool, Inggris, dan nomor 2 adalah UIN Alauddin Makassar. Tapi Miss, untuk pertanyaan kedua adalah di fakultas mana Mr. Jabal mengajar? Ini wow, sepertinya saya kenal ini. Oke. Silahkan dijawab, saya masih menunggu kawan-kawan lainnya. Baiklah. Oke. Terima kasih banyak kepada 5 orang yang telah menjawab.
berapa orang ya? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi kita hanya membutuhkan 2 orang untuk untuk mendapatkan hadiahnya. Dan yang pertama yang berhasil mendapatkan hadiah 1 kelas TOEFL gratis di Maca Education adalah Miss Aziza. Bisa saya lihat Miss Wode Aziza? Okay. Okay, but can you unmute your Miss? I can hear you. Ya, halo Miss. Alkon Wode Aziza. Boleh mungkin tahu dilihat. Oh, oke. Selamat. Putus-putus suaranya, Miss. Kita malah boleh di open toh kameranya biar dilihat siapa yang dapat hadiah. Oke. Okay. Yeah, that's good. But if you don't want to, it's okay, Miss Wode. Oke, oke. Jadi untuk Miss Wode, selamat sekali lagi karena mendapatkan 1 kelas gratis di Maca Education. Nanti setelah webinar atau besok, saya akan menghubungi Miss. Dan yang kedua adalah selamat untuk Miss Leha, Miss. Oke, you're welcome. Dan yang kedua jatuh pada Miss Leha, Miss Soleha Huldi, right? Halo. Ini dapat hadiah baru nonton. Halo. Oke. Oke, jadi Miss Leha adalah salah satu yang paling setia mengikuti webinar kita ya di Maca Education. That's why I know her full name. Selamat untuk Miss Leha. Jawabannya Miss Leha menjadi salah satu pemenang kelas TOEFL gratis. Jangan 10 nih gelasnya Leha, tidak Ji? Ada piring juga, jangan sampai ada piring. Oke, jadi kirim Maca juga. Terima kasih banyak, Mr. Jabal. Baiklah, Miss Leha, nanti saya akan menghubungi Miss Leha setelah webinar atau besok. Baik, terima kasih banyak. Dan sekarang lanjut ke ketiga pertanyaan terakhir untuk webinar kita di malam Kamis ini. Setelah dokumen to prepare, pertanyaan berikutnya adalah tentang scholarship-nya, lebih detail tentang scholarship-nya. Saya akan bertanya kepada Mr. Jabal terlebih dahulu. Untuk beasiswa Mr. Jabal bisa diberitahukan hal-hal apa saja yang menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh si penerima beasiswa, dan mungkin bentuk fundingnya seperti apa saja yang di cover oleh beasiswanya Mr. Jabal, jika bisa diceritakan, karena saya tahu mungkin ada beberapa scholarship yang strict untuk masalah seperti itu, tapi saya harap bisa dijelaskan. Silahkan Mr. Jabal. Ya, oke. Terkait dengan apa yang di cover dari beasiswa. Jadi beasiswa Mora itu full scholarship. Jadi semua di cover, biaya buku, biaya perjalanan, pokoknya asuransi, semuanya ditanggung. Mirip-mirip LPDP juga lah. Sama persis karena Mora juga sebenarnya basisnya ke LPDP, jadi sama semua. Pokoknya uang mandi, uang sikat gigi, uang odol itu semua disiapkan dengan beasiswa. Jadi inilah, maksud saya, belajar bahasa Inggris itu memang susah ya, maksud saya, dan dapat sertifikat IELTS itu dan TOEFL itu mungkin bikin pusing ya. Tapi ketika sudah dapat beasiswa itu pusing-pusing, dan semua lelah atau biaya yang sudah dikeluarkan mungkin untuk kursusan, untuk apa, itu pasti terbayarkan ratusan kali lipat ya dengan beasiswa yang didapat. Jadi kapan lagi bisa bisa belajar, bisa jalan-jalan. Kebetulan saya memang penggemar bola, jadi kemarin ditanya waktu persiapan di Jogja kenapa pilih Inggris, ya jawaban saya simpel, karena saya penggemar Chelsea, itu saja. Oke. Ya, cuma nggak dapat di London ya. Saya pernah ke stadiumnya. Wah, ini kurang nggak sopan ini di luar nih.
Ya, jadi sebenarnya Liverpool kemarin salah satu target yang saya ini juga karena Oh. cuman kemarin nggak dapat supervisor di sana, jadi pindahnya ke Hmm. tempat lain. Jadi buat ini yang semua yang lagi ikut webinar ya permantap saja bahasa Inggrisnya. Jadi banyak hal pasti yang bisa didapat. Terus mengenai kewajibannya cuma satu, yang menghabiskan beasiswa itu saja. Kewajibannya cuma yang penting, karena kalau S3 kan maksimum 4 tahun, minimum 3 tahun. Jadi yang penting Lama selama ya, Sir? ya memang agak lama. Jadi paling tidak melanggar norma-norma. Saya rasa karena ini kan dari Kementerian Agama, tau lah kalau agama ya biasanya kayak horor gitu. Terus yang penting kuliahnya lancar dan dilaporkan dengan baik, tidak melakukan hal-hal kayak Reinhard dan teman-temannya. Yang penting semuanya ini itu saya sih ke kewajibannya ya, karena menjaga juga marwahnya Mora. Dan yang penting kemarin waktu interview juga kayak ditanya yang penting tidak melakukan hal-hal yang sifatnya teroris, karena kan apalagi nama saya Jabal kan, kayak ini kan Jabal nama-nama teroris biasanya ini kalau di Timur Tengah, nama-nama pembom ya kalau Jabal biasanya. Terus itu juga menarik karena itu ditanya waktu interview, jadi ya begitulah. Yang penting kita lakukannya baik dan benar sesuai aturannya. Saya rasa itu yang menjadi kewajiban, belajar dengan baik, dan paling tidak semoga bermanfaat lah gelarnya dan segala macam. Itu yang lebih penting. Bagaimana dengan mengambil pekerjaan paruh waktu, Sir? Apakah dibolehkan oleh beasiswanya? Ya, itu pernah juga menjadi salah satu, saya kan kemarin sudah waktu tahun lalu, waktu sudah mau berangkat awal-awal itu kan sudah dipikirkan semua, biaya kursus bagaimana part-time, dan masing-masing kampus punya kebijakannya masing-masing. Kemarin Coventry kayak kampus itu kayaknya tidak memberikan waktu untuk mahasiswa untuk bekerja. Kalau di Belfast diberi keringanan sekitar beberapa jam dalam seminggu, jadi ada jamnya ya, jadi tidak bisa kayak kerja seenaknya. Jadi kalau misalnya kayak seminggu mungkin 12 jam kayak kalau nggak salah, itu waktu maksimum kita bekerja. Tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh saya masih bisa 40 jam, saya mau bekerja untuk anak dan istri, untuk bangsa dan negara, itu tidak diizinkan ya, maksud saya. Ada jam-jamnya, dan itu juga bagus juga sih karena kita ketahuan bahwa kita siswa, jadi pintarnya di sana kali sudah ada bahwa kalau siswa ya jangan bekerja saja, ada jam-jam yang perlu diperhatikan. Iya. Oke, ada pertanyaan dari Saudara Andi. Silakan Saudara Andi. Halo, Kak Andi. Oke. Halo. Andi. Halo, Assalamualaikum, Kak Andi. Oh, oke. Mungkin nanti kemudian ya. Baiklah, masih ada lagi yang... Oh iya, Gilang. Halo. Halo, Kak. Ya, Gilang, silakan. Assalamualaikum, Kak. Silakan ditanyakan. Jadi sebenarnya pertanyaan saya ini, Kak, berkaitan dengan sesi sebelumnya, yang pertanyaan kedua tadi. Oke. It's okay. Bagaimana kakak dapat informasi atau kontak dengan profesor di negara sana, Kak? Itu saja. Oke. Ya, mungkin bisa langsung dijawab, Mr. Jabal. Bagaimana, saya ulang, bagaimana bisa tahu info tentang profesor di sana ya? Iya. Bagaimana bisa dapat kontak itu, Kak? Oke, menarik. Jadi ini memang untuk profesor tidak ada yang bisa bantu, mau pihak beasiswa mau pihak siapa, kecuali diri sendiri ya. Jadi kita buka kampus yang kita minati, misalnya kayak mau ke Liverpool, kayak Mbak Febriani, terus dibuka bagian staff atau dosen. Nah di situ kita cek satu-satu dosen yang biasanya kan mereka punya profil yang lengkap di sana. Kalau kita coba ketik dosen, misalnya namanya Pak Bambang ini penelitiannya apa? Nah itu satu-satu seperti itu. Oh ini saya tertarik, ini mirip dengan judul saya, ini mirip dengan penelitian saya. Nah gitu caranya untuk cari profesor. Atau bisa juga buka artikel, terus siapa yang publishernya, siapa yang penulisnya.
Nah, cari di situ. Jadi mereka mengajar di mana kampusnya. Jadi carinya satu-satu. Dan memang ini butuh waktu yang panjang ya. Saya saja email sekitar berapa supervisor begitu. Jadi tidak satu yang di email, misalnya dapat Liverpool langsung saja di beberapa langsung di email. Jadi searching satu-satu ya. Selamat searching. Oke. Bagaimana Mr. Gilang? Apakah sudah puas atau masih ada yang mau ditambahkan? Dari Kak Febriani bagaimana? Dari Kak Febri bisa dijawab juga? Hampir sama sih. Bikin waktu itu ngehubungin dosen juga kayak bikin frustasi soalnya susah gitu nemu linknya. Jadi yang ya buka kampusnya sama, cari bagian auto contact their staff. Habis itu ya kita tinggal email aja gitu, masuk ke emailnya, ngirim email ke dosennya, tapi dibalasnya ya entah kapan tahu, bisa tahu. Oke. Jadi emang nggak mau sekali, benar-benar. Sesegera mungkin dihubungi ya, karena memang membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan jawaban. Iya, dan sedikit mungkin dipastikan bahwa ketika email di sana, kita pastikan di sana jam pagi ya. Oh, oke. Karena kadang kita email bukan jam kerja di sana, jadi kemungkinan dia sudah tidur. Iya. Gitu. Jadi macam-macam juga yang balasnya. balas biasanya computer assisted gitu. Macam-macam juga sih balasnya, ada yang seminggu, ada yang 20 menit sudah balas. Tergantung amal jariah masing-masing ya. Oke, Mr. Jamal. Bagaimana Kak Gilang? Oke, Kak. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kita lanjut di Miss Febri mungkin sekarang. Mungkin bisa dijelaskan apa-apa saja yang di-cover oleh beasiswa LPDP dan kewajibannya sebagai penerima beasiswa. Apa sih? Beasiswa LPDP itu salah satu beasiswa yang paling menguntungkan gitu ya, yang pernah saya kenal. Oke. Dia fully funded memang. Jadi mulai dari tiket pesawatnya, pulang balik, uang flatnya atau uang kosnya di sana, uang makan, uang buku, semua tercover. Mungkin bisa disebutkan berapa biayanya? Is it appropriate? Jadi dari awal itu sebenarnya kalau afirmasi lebih enak sih, karena kalau yang dapat afirmasi, setahu saya, teman saya afirmasi, itu dibiayai dari ngambil tes IELTS-nya. Yang 3 juta itu kan, 1 kali tes. Wow. Jadi mereka dibiayai, terus dikasih les di Bandung kalau nggak salah. Jadi yang nilai IELTS anak afirmasi, kan afirmasi itu daerah 3T ya, luar, terpinggir, teraniaya lah pokoknya. Jadi dia masuk daerah 3T. Itu full funded, paling nyaman sekali sebenarnya, sudah dikasih kursus, dibiayain IELTS-nya, IELTS test-nya. Kalau yang biasa kan kita bayar sendiri nih IELTS test-nya. Terus uang pesawat itu kalau baru berangkat biasanya kita cover sendiri. Jadi kita biayai sendiri, nanti nyampe di sananya baru minta diganti, di reimburse gitu. Oke. Miss, saya tahan sebentar. Miss Nurfadila ingin bertanya. Silakan Miss Nurfadila. Temannya Miss Febri. Oh, oke. Oh, itu. Ya. Mana sih? Silakan Miss. Halo. Bisa mungkin diaktifkan kameranya? I'm so sorry, Miss. I couldn't make it. Oh, okay. That's fine. Dia malu deh. Okay. Miss Febri, I miss Dila, Miss Febri. I miss you too. Oh, oke, jadi kenalan, guys. Penonton bayaran, guys. Teman sepermainan. Oke, Miss Feby dan Mr. Jabal, ini pertanyaannya general saja sih sebenarnya. Jadi saya mau bertanya, kalau daftar LPDP itu
sepenting apakah kalau misalnya kan biasa saya dengar harus punya prestasi-prestasi lah, kemudian harus ada organisasi-organisasinya lah dan sebagainya. Apakah itu merupakan poin penting juga untuk mendaftarkan beasiswa LPDP itu sendiri? Terima kasih. Kalau siapa yang jawab? Bisa dimulai dari Miss Febri aja. Oke. Ya, Miss Febri. Kalau LPDP itu kan tidak harus berprestasi, cuman ada apa sih namanya? Ada batasan IPK. Masalah. Kalau kita berprestasi, malah bisa masuk jalur afirmasi yang cum laude. Saya sebenarnya waktu di UNAS cum laude, cuman sudah tidak terhitung kalau di LPDP, soalnya cum laude-nya itu harus 2 tahun mendaftar 2 tahun setelah lulus itu baru mendaftar LPDP kan, maksimalnya 2 tahun. Waktu saya daftar LPDP itu sudah lebih dari 2 tahun setelah saya lulus. Jadi cum laude-nya udah nggak bisa kepake untuk masuk afirmasi. Kalau penting, kalau seberapa pentingnya prestasi sih nggak ada, cuman memenuhi syarat aja. Oke, Miss Febri. Oke, thank you Miss Febri. Mr. Jabal, apakah sama juga? Ya, kan ada 2 versi pendaftaran ya, pendaftaran kampus dan pendaftaran di beasiswa. Kalau kampus kan biasanya tergantung semakin prestisius kampus, ada syarat IPK yang diminimalkan. Setahu saya kemarin Oxford 3,5 minimum IPK-nya. Yang lain kan tidak segitunya kayaknya, satu-satunya kayaknya minta sebanyak itu biasanya kampus-kampus yang agak elit menurut mereka. Nah, dan kalau syarat beasiswa, kebetulan Mbak Febri kan cum laude ya. Kalau saya kan sari laut, jadi tetap bisa juga, tapi tetap bisa juga ikut ya. Nah, ini sekaligus takutnya saya lupa bahwa syaratnya mirip-mirip, cuman sekarang yang takutnya juga lupa bahwa dari Mora itu sekarang ada yang menarik dari beasiswa Kementerian Agama, dan mungkin juga umum yang bisa mengikuti, ada jalur beasiswa S2 langsung S3. Ini menarik sekali programnya. Nice. Dan salah satu kampus kerjasamanya itu salah satu LPDP juga kayaknya sudah ada sekarang. Wah, itu menarik itu beasiswanya. Saya rasa bisa langsung S2, nggak usah pulang, langsung S3. Dan seingat saya kerjasamanya dan IELTS-nya seingat saya cuma 6 sudah bisa kuliah karena di sana kampusnya kerjasama. Salah satu kampusnya juga Belfast, di salah satu kampus yang saya tuju. Ya menarik dan lucu juga ketika salah satu peserta webinar nanti ada yang ke kampus yang sama dengan saya dan ketemu di sana kan, lumayan menarik ceritanya. Jadi syaratnya mirip, tinggal sekarang di deadline saja kapan mau ambil IELTS. Sekarang ini masalah utamanya ini IELTS. Karena banyak yang mau terus akhirnya 10 tahun kemudian masih mau juga. Kalau nggak di deadline nggak bisa ya. Betul. Desember saya mau ambil IELTS, ya apapun yang terjadi ambil IELTS. Nah, jadi kadang ini yang bikin susah juga karena masalah utamanya kita di situ karena tidak konsisten, kita orang Indonesia biasanya dipaksa. Makanya tipsnya teman-teman kemarin kalau ada uangnya 3 juta langsung saya ambil, sini uangnya 3 juta ya kita save. Nanti kalau tipe waktunya kita langsung daftarkan di bulan Desember kalau bisa. Dan mau tidak mau ya tetap ikut IELTS. Karena uangnya dibayar ya. Harus seperti itu Indonesia kalau dibiar nanti ya nanti sampai punya cucu juga ya sudah bisa juga seperti itu sih. Oke. Iya, saya rasa sudah sangat jelas ya Miss Dila. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. You're welcome, Miss Nur Fadila. Jadi ada dari Kak Nurul. Kak Nurul ingin bertanya kepada Kak Febri mengenai bagaimana peluang lulus LPDP untuk mahasiswa perguruan Islam negeri, karena saya pernah dengar kalau mahasiswa di bawah naungan Kemendikbud lebih diprioritaskan. Apakah ini hanya hoax atau seperti apa, Miss Febri?
Nggak tahu ya. Mau saya ulang pertanyaannya? Kurang informasi. Nggak perlu. Kayaknya saya kurang informasi. Saya nggak pernah dengar yang kayak gitu ya. Soalnya yang daftar, setahu saya waktu itu ada juga dari universitas swasta. Oh, oke. Sama sekali sih. Cuman kalau mau ngambil kampus di sana, di luar negeri itu tidak memperhatikan, nggak kayak Indonesia gitu, ada perguruan, ada yang bukan. Tergantung ini jurusan yang mau diambil aja. Tidak ada sekat yang pendidikan gitu nggak ada kalau di luar. Oke, saya rasa sudah sangat jelas, Miss Nurul. Jadi jangan khawatir karena tidak ada perbedaan-perbedaan yang seperti didengar atau yang ditakutkan oleh Miss Nurul. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Miss Dinar Al-Qadri. Kalau mau daftar beasiswa, sebenarnya persiapan pertamanya apa? Bahasa asing, paper, atau apa? Mungkin saya percepat saja. Jadi tadi kita sudah bahas ini di awal. Jadi memang yang paling pertama yang harus disiapkan adalah bahasa asing. Karena kenapa? Untuk kuliah di luar negeri itu requirement untuk TOEFL atau IELTS-nya itu cukup tinggi. Untuk IELTS saja seperti yang disebutkan oleh Mr. Jabal, masih bisa dikatakan terlalu, karena universitasnya sendiri 6,5. Jadi memang harus belajar bahasa Inggris sejak sudah lama sebelum persiapan, sebelum mendekati pendaftaran beasiswanya itu sendiri. Untuk paper sendiri yang oleh Miss Febri, papernya itu karena pada dasarnya ada beberapa beasiswa yang mewajibkan membuat paper yang isinya berupa isu-isu yang lagi file di tahun itu. Jadi sekarang bisa dirinya dengan pengetahuan umum. Seperti itu ya, Miss. Pertama adalah bahasa asing dulu, harus disiapkan jauh-jauh hari, IELTS dan kemudian, tapi sembari mempersiapkan diri untuk bahasa asing, jangan lupa pengetahuan umumnya. Begitu. Bagaimana Kak Dinar Al-Qadri, sudah menjawab? Apakah sudah menjawab jawabannya? Ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih kembali untuk Miss Dinar dan Miss Nurul. Baiklah, sebelum kita menyelesaikan, saya ingin menyerahkan hostnya kepada Miss Febri. Jadi untuk sebelum kita tutup webinar kita malam ini, akan ada sharing sedikit tentang pengalaman hidupnya Miss Febri sewaktu tinggal di Liverpool. Ya, jadi Miss Febri bisa share apa video mungkin kalau boleh. Oke. Saya ada video. Mau lihat ya? Oh iya, untuk videonya nanti untuk di-share, sebelum di-share Miss Febri akan ada bagian share audio juga. Jadi perlu diaktifkan share audionya supaya audionya terdengar. Oke, sembari Miss Febri menyiapkan videonya, ada pertanyaan lagi dari saudara Andi Tenri Awaru. Apakah syarat untuk mengikuti beasiswa LPDP dalam negeri harus IELTS? Boleh. Bisa TOEFL? Ya. Silakan Miss. Bisa TOEFL? ITP boleh. TOEFL. Kalau untuk luar negeri itu sekitar 550 ya kalau nggak salah. Ingat. 550. Baiklah, jadi bisa TOEFL juga. Jangan khawatir. Oke, mungkin Mr. Jabal bisa ITP, IBT. Halo. Sambil tunggu videonya. Oke. Jadi mungkin sambil ditunggu videonya, saya mau bertanya kepada Mr. Jabal. Mr. Jabal, apa sih menurutnya Mr. Jabal bedanya dari seorang yang menerima beasiswa dengan seorang yang self-funded di luar dari tuition yang dibayarkan full oleh lembaga yang mensponsori beasiswa? Apa prestisenya seorang yang mendapatkan beasiswa menurut Mr. Jabal?
Jadi ini pertanyaan Putri Indonesia sebenarnya Mr. Jabal, tapi saya mau Mr. Jabal menjawab, oke? Apa sih prestise dari seorang penerima beasiswa? Silahkan. Saya berasa Miss Indonesia kayaknya ini pertanyaan. Iya, betul sekali, Sir. Ini bukannya sok gimana ya, tapi saya pribadi Iya. menganggap bahwa beasiswa itu bukan, atau gelar itu bukan tujuan, tapi itu jalan ya. Dalam artian setelah dapat beasiswa, sudah dapat gelar, yang paling penting saya rasa kemanfaatannya bagi teman-teman sekitar, orang-orang sekitar atau masyarakat sekitar. Ini bukannya sok-sok apa ya, tapi saya rasa itu ya. Karena kan apalah artinya gelar ketika tidak bermanfaat bagi orang sekitar. Dan di Makassar ini saya sangat senang sekali kalau ada yang betul-betul ingin ke luar negeri, dalam artian punya semangat. Karena kemarin di Jakarta sempat ke sana kemari juga, banyak memang teman-teman jangankan dari jurusan bahasa Inggris, dari jurusan hukum, sosiologi, itu jago-jago semua bahasa Inggrisnya. Dan mereka semua semangat untuk kenal IELTS, dan itu IELTS bukan hal tabu lagi bagi mereka. Di Makassar sendiri saya rasa masih kayak IELTS itu seram, apa sih itu IELTS, nanti deh TOEFL aja. Ini kan persepsi yang menurut saya perlu dibenahi ya. Dan di sana mahal sekali untuk orang kursus. Wall Street itu saja yang terkenal di sana sampai puluhan juta kita harus bayar untuk latihan IELTS. IELF yang cukup terkenal itu juga sekitar 4-5 juta. Jadi kalau di Makassar saya rasa kursusannya tidak segitunya ya, dan kenapa tidak ya? Maksudnya kenapa tidak? Mencari uang, kenapa Anda mulai? Maca saya rasa tidak semahal itu ya. Tapi pengajarnya boleh lah ya. Pengajarnya sertifikat. Boleh lah ya. Tentu saja. Bukan promo karena ini ya, tapi saya rasa jauh lebih murah dibandingkan Jakarta kalau teman-teman, dan Jakarta pun full seatnya, kita harus ngantri. Kalau kursusan itu full seat kalau yang agak terkenal. Kita nggak bisa mau kursusan kayak bulan Februari lantas ada. Nah, ini kita nonton video kayaknya lebih bagus kayaknya. Saya rasa itu Mbak Dian. Oke. Iya, terima kasih banyak Kak Jabal, Mr. Jabal. Tapi sebelum kita mulai berpindah ke Miss Febri, ada pertanyaan untuk Kak Jabal dari Miss Waude Aziza. Apakah beasiswa Kementerian Agama itu dikhususkan hanya untuk mahasiswa UI? Apakah yang alumni lain juga bisa? Coba dicek di website Kementerian Agamanya ya. Semoga bisa karena kan dari S1 ke S2 semoga bisa, paling tidak ada bau-bau agamanya ya. Walaupun saya tidak tahu persis aturannya, tapi mungkin akan dikhususkan, tapi cek lagi deh di website Kementerian Agama, beasiswa, terus saja di Google beasiswa Kementerian Agama. Nah, di sana bisa muncul persyaratannya. Oke. Jadi persyaratannya itu dicek langsung saja di websitenya Miss ya, karena ya pasti akan selalu ada upgrade mungkin terbaru. Iya. Iya. Oke. Terus kita sudah ada video dari Miss Febri, jadi mungkin kita bisa nonton videonya dulu sebelum kita menjawab 2 pertanyaan penutup untuk webinar kita malam ini. Iya, oke. Silahkan dijelaskan juga, Miss Febri, silahkan. Oke. Ini ada travel vlog yang saya bikin sendiri. Oke. Hope you guys enjoy. Tunggu ya. Jelas nggak? Jelas. Ya, jelas. Ini kampus saya. Nice. Oh, ini The Beatles. Liverpool. Nice. Oh, ini Liverpool fan apa sih stadiumnya. Yeah. Ini kampus saya. Anfield ya. Kampus, teman-teman kampus. Ya lah, Miss. Ini Chelsea kan? Mana? Chelsea, aduh. Okay. Ini di Cambridge. Oh, nggak salah. Insya Allah ya, kita punya kesempatan untuk merasakan juga belajar di luar negeri ya, kawan-kawan. Amin. Ini di kotanya. Ini waktu datang ke pernikahannya Prince Harry sama Meghan Markle. Nah, jadi diundang langsung juga ya, Miss? Oh, ini tahu tempat syutingnya Harry Potter kan? Ya. Yang tadi tuh rumahnya si Dudley. Nice.
ini kereta apinya, tempat syutingnya Harry Potter. Good. Oke. Ini ruang kelasnya Profesor Snape. Ini penggemar beratnya Harry Potter. Nah, ini Edin. Ini salah satu tempat syuting Harry Potter juga. Jadi ada juga ya biaya untuk entertainment seperti ini yang dibiayai oleh LPDP, Miss? Nah, atau ini teman-teman flat. Wow. Platform. Itu biayanya pakai biaya living cost. Oke. Jadi kawan-kawan, ayo kita belajar bahasa Inggris, persiapkan diri kita mulai dari sekarang. Untuk bisa merasakan juga yang Miss Jabal yang sebentar lagi akan rasakan, Mr. Jabal akan sekarang akan. Maaf, Mr. Jabal nanti akan rasakan dan Miss Febri sudah rasakan. Mr. Jabal ya maaf. Nah. Seru, terima kasih banyak Miss Febri. Membuat kita di sini semakin ingin juga ingin meninggal melihat. Jadi pengalamannya udah boleh buka sih? Udah saya boleh share belum? Boleh. Oke. Pengalamannya itu dari bidang akademik dulu ya. Oke. Jadi yang kalian lihat tadi itu hanyalah penghibur di kala sedih. Oke. Dengan traveling, jadi kebanyakan nangisnya sebenarnya waktu di sana ya. Soalnya show culture-nya itu bukan ke daily living pengalaman pribadinya gitu ya selama tinggal di sana. Jadi show culture-nya itu lebih ke akademik sih. Karena perbedaannya ketika belajar studi di sini dengan di Inggris itu benar-benar di luar negeri itu benar-benar berbeda 360 derajat. Jadi shocknya itu lebih ke studinya sih. Kalau di sini kan kita kebiasaan orang Indonesia kan kayak di feed up gitu, di feeding kan. Apa yang dosen katakan, dosennya nggak merhatiin. Pokoknya masuk tidak masuk ya terserah kalian. Yang penting saya sudah ngejelasin gitu kan. Kalau di sana itu kalau kita tidak memperhatikan, lebih ke kayak bencana sih bagi kita sendiri gitu kan. Jadi di sana tuh bedanya tuh kalau misalnya di sini nih, kalau kita nggak datang kan bisa nitip absen nih ke teman-teman, ketahuan pernah curang gitu ya. Saya nitip absen kan, tanganin dong nama aku kayak gitu kan. Kalau di sana tuh mau nggak datang sih terserah kalian, tapi itu bencana buat kita sih. Kalau misalnya kita nggak datang tuh sekali aja nggak datang tuh nggak ngertinya tuh berkepanjangan gitu sampai di exam. Jadi yang benar-benar harus rajin gitu. Kalau di sana tuh ada kayak sistem responsnya gitu. Jadi setelah belajar dosennya tuh hafal benar-benar walaupun mereka udah tua-tua ya profesornya. Hafal benar-benar nama-namanya per satu-satu orang. Jadi misalnya, Feby, have you read this? Jadi sebelum masuk kelas itu kita malamnya udah dikirimin bahan untuk dibaca sebelum tidur, gitu. Bahan untuk dibaca yang akan besoknya dipelajari. Jadi dosennya tuh besoknya tinggal menjelaskan hal-hal yang tidak kita ketahui gitu, atau kayak lebih ke discussion session sih daripada belajar. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu tuh malunya bukan diri sendiri gitu, tapi malunya tuh bawa satu negara gitu kan. Misalnya kan kita orang Indonesia sendiri nih, jadi kalau nggak tahu nggak bisa jawab tuh paling ditanya sama temen yang habis keluar dari kelas ini ditanya bilang, yang tadi yang nggak bisa jawab yang dari Indonesia ya, kayak gitu. Ya, jadi memang banyak literatur, benar-benar harus yang sadar diri untuk pintar gitu di sana. Benar-benar yang beda sekali dengan Indonesia sistemnya. Jadi di sana tuh saya belajar, examnya itu nggak di on the spot, nggak di lokasi. Misalnya kayak kita kan exam di sini
ya ngisi soalnya di kelas gitu kan. Jadi dia take home exam. Di Inggris itu take home exam, tapi satu take home exam itu kayak satu skripsi. Nah lo bayangin nggak? Jadi dari semua subjek yang di dosennya kasih, disuruh pilih satu tema, itu dibikin kayak skripsi. Jadi ada latar belakang, landasan teori, referensi, kayak gitu-gitu. Dan di sana itu komputer mereka lebih canggih daripada orang sini. Kalau misalnya kita tuh remedial, dipanggil terus dikasih lihat, bilang, ini esai kamu ya, yang berwarna pink ini secara otomatis dilacak oleh komputer bahwa kamu ngambil di kata-katanya ngambil di sini gitu. Sumbernya ini, Google ini misalnya. Jurnalnya sih ini. Langsung kelihatan gitu. Mereka tanpa bersusah payah untuk mencari, oh ini plagiarisme enggak. Jadi sudah terdeteksi di komputernya si dosen. Nah, selesai di situ. Jadi teknik paraphrasing itu benar-benar bikin pusing sih itu, makanya nangis-nangis sekarang mau pulang gitu kan, kadang stres banget, kenapa sih beasiswa ya Allah gitu. Jadi memang niatnya harus diperbaiki ya, Miss, sebelum berangkat belajar di sana, bukan hanya tinggal di sananya yang harus jadi. Orang tuh ngelihat, ih beasiswa enak banget ya, bisa jalan-jalan, bisa Masya Allah. Tahu aja kita tuh di sana pengen pulang, tau. Pengen pulang, ada yang sampai nyerah. Setahu saya sih ada yang angkatan saya nggak ada. Di angkatan sebelumnya ada yang sampai gila. Ya Allah, Miss. Jadi usia itu sampai gila. Jadi ada juga yang fail di hampir semua subjek. Jadi dia dipulangkan balik ke Indonesia tanpa lulus di wisuda gitu, karena dia nilainya itu hampir fail semua subjek gitu. Entahlah itu disuruh ganti, walau alam ya, disuruh ganti uang negara atau enggak ya. Ya. Semoga tidak ya. Jadi memang kawan-kawan sebelum mempersiapkan semuanya, mental juga yang paling harus dipastikan. Jadi ke sana itu jangan mikir enak-enaknya aja. Jadi benar-benar kita mikir untuk belajar. Kalaupun ada waktu senggang itu benar-benar buat ngilangin stres. Jalan-jalan itu buat ngilangin stres. Kalau nggak jalan kita bisa gila, teman-teman. Baiklah, mungkin karena kebetulan juga waktu kita sudah ada di penghujung ya. Jadi sangat maaf karena kita harus mempersingkat sesinya. Untuk pertanyaan dari Miss Nurul dan Miss Nur Alia Arsyad, saya sudah catat pertanyaannya. Nanti kita akan jawab melalui grup yang telah dibuat. Oke? Ya, baiklah Miss Febri, sangat terima kasih banyak kepada Miss Febri dan Mr. Jabal karena telah bersedia menjadi speakers kita. Bukan, Mr. Jabal. Terima kasih banyak Mr. Jabal dan Miss Febri. Di tengah kesibukannya para speaker kita, tetap memberikan waktu, tetap meluangkan waktunya untuk berbagi informasi yang sangat penting. Dan saya harap juga kawan-kawan suka dengan edisi webinar kita kali ini, dan tentu saja kalian suka kan, karena kenapa? Ini informasi yang dibagikan sangat-sangat bermanfaat. Baiklah, saya rasa ini waktunya untuk kita tutup webinarnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan akan kami kirimkan format survei lagi di grup yang kawan-kawan bisa isi dengan nama lengkap, di mana nama lengkapnya nanti akan digunakan sebagai referensi untuk menuliskan namanya kawan-kawan di sertifikat. Baiklah, seperti itu. Miss Febri, thank you so much, dan Mr. Jabal, semoga kita bisa bertemu in person. Pasti kita ketemu ya. Iya. Oke, baiklah. Baiklah kawan-kawan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye-bye.